Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada weekend kali ini saya akan memberitahukan perkembangan ya untuk 1 minggu ke depan. Jadi apa yang kita lakukan di market ya menghadapi situasi di market yang sudah terjadi pada minggu kemarin. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama kita perhatikan di sini adalah BTC ya. BTC atau Bitcoin yang banyak fenomena yang terjadi pada BTC ya. Banyak orang yang juga sudah bahkan bukan perorangan ya, negara-negara Amerika Latin sudah banyak yang menjadikan BTC ke depannya sebagai currency di negara masing-masing, diawali oleh El Salvador ya. Dengan adanya El Salvador kemarin ya sudah membeli 500 BTC ya. Resmi pemerintahnya membeli, kemudian BTC yang sudah berada di atas 52.000 US dollar kemudian didam ya. Dan pelakunya sudah bisa kita pastikan adalah institusi seperti IMF ya. Karena IMF juga punya kepentingan agar US dollar itu perkasa. Dan ternyata sekuat-kuatnya mereka ngedam juga ternyata BTC sekarang sudah berada di 47,66 ya, ini real time. Saya menggunakan sistem algoritma trading dari Auroch ya. Ini Auroch ini juga salah satu trading platform yang sangat sangat bagus sekali menurut saya ya. Jadi dia menggunakan algo trading. Coba dan ini orang Indonesia yang menggunakan tidak banyak ya. Jadi Mr. Giorgi ini sudah sangat baik orangnya ya. Jadi kita bisa mendapatkan free access untuk yang khusus ya. Jadi harus menghubungi beliau, kemudian kita diberikan free access dan ini kita lihat ya. Trading platformnya sangat bagus sekali, kombinasi menggunakan sistem algoritma ya. Jadi sistem algoritma ini adalah sistem terkini menggunakan data-data algoritma yang kemudian diterjemahkan menjadi informasi yang bisa menjadi panduan untuk trader atau investor masuk ke pasar. Nah ini satu contohnya ya, dan kemudian ini juga terintegrasi dengan berbagai exchange ya. Jadi kita bisa ngambil posisi langsung dari berdasarkan informasi yang ada pada sistem Auroch ini. Ini saya menggunakan kombinasi 5 indikator. Yang atas ini ya 5 indikator, bukan indikator ya, sistem algo trading, dan 3 yang berada di bawah. Nah, kita bisa lihat di sini BTC masih segitiga warna hijau ya, artinya masih buy ya, rekomendasinya masih buy untuk time frame harian, dan bisa kita lihat dia belum mampu menembus ini ya, menembus 50.000, 51.000 belum mampu ya, ini garis merah ini ya, ini adalah resisten kuatnya, dan kemungkinan pergerakan BTC akan berada di 50, tidak akan tertahan di 51, 48, 497, dan yang di bawah ini ya, di kemarin sempat ke 40 ribuan. Jadi akan bergerak di seputaran itu, dibikin sideways memang ya. Dan kalau kita lihat juga US dollar itu menguat ya di akhir perdagangan minggu Jumat kemarin, Jumat malam atau Jumat dini hari di Indonesia itu USD menguat tajam sehingga emas yang menjadi korbannya ya, emasnya jatuh, harga emas jatuh ya, jatuh kembali. Nah, ini yang dari Auroch ya. Kemudian kalau kita lihat fear-nya sudah mulai menipis orang-orang itu ya. Indikator fear-nya sudah mulai menipis, dan ini adalah indikator demand index. Demand index-nya juga sudah mulai ada demand di sini. Dan kalau kita lihat momentumnya masih belum menguat memang. Masih belum ada tanda-tanda penguatan. Jadi ini masih sideways untuk
BTC. Nah, kemudian saya akan share screen ya, yang lainnya, yang dari TradingView ya. Dari TradingView itu ada informasi yang cukup menarik yang bisa saya sharekan. Oke, sebentar ya. Ya, cari dulu untuk filenya. Oke, saya share screen. Ini yang tadi Aurok TradingView ini. Ya, ini ada satu analisa yang sangat menarik dari TradingView ya. TradingView ini enaknya seperti ini, ada beberapa analis-analis handal yang membagikan analisanya secara gratis, dan ini saya bagikan karena ini analisanya cukup bagus ya ke para subviewer dari Ekavlog. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ada garis ada support dan resisten di sini ya. Ini ada support yang berwarna orange ini ya, ini ada target 1, target 2, kemudian ini harga yang sekarang berada di sini, dan ini adalah entry zone. Jadi menurut analis ini diperkirakan BTC akan naik dulu sampai kepada zona entry zone ini, kemudian dia akan turun menuju target 1 ya. Jadi rekomendasinya adalah short ya, short atau jual. Kemudian dia akan turun ke target 2. Nah, seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini bisa kita lihat, ini ada breakout zone. Breakout zone ini adalah zona resisten yang kelihatannya seperti naik ya. BTC akan naik, ketika tembus ke sini dia akan eh, eh, palsu gitu ya, kenaikannya palsu, dan kemudian dia akan turun menuju ke target 1. Baik, kita lihat ya. Nah, pergerakannya akan seperti ini. Jadi dia naik sampai dengan zona entry zone ini, kemudian dia turun, dan ini target 1 sudah bisa tercapai ya, target 1 bisa tercapai, dan kemudian dia naik lagi, dan sekarang pada zona entry zone lagi. Ini ya. Jadi seperti ini entry zone, kemudian ambil short lagi. Kira-kira pergerakannya seperti itu ya. Sekali lagi ini Dior ya, do your own research ya, dan disclaimer mode on. Itu yang informasi untuk market BTC. Kemudian saya akan memberikan informasi untuk market yang lain, yaitu adalah IHSG. Saya akan coba tayangkan ya. IHSG juga sama, sideways ya, tidak menarik IHSG sekarang. Dan tapi ada beberapa yang kemarin sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya. Ini ya, Bumi Serpong Damai adalah salah satu emiten properti ya, yang termasuk murah selain Pakuwon ya. Nah, ini bisa kita lihat Bumi Serpong Damai sekarang berada pada 980, dia turun lagi dan masuk lagi ke zona beli, masuk di zona beli lagi ya. Jadi bisa kita tunggu dia ketika dia mencapai support 1 atau support 2 ini. Support 1 berada di 940, support 2-nya berada di 920. Kita bisa pasang buy limit di situ, kemudian nanti take profit-nya di 1030 di resistennya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, money flow-nya mulai ada, walaupun ini ada distribusi ya, dan momentumnya juga masih belum ada penguatan, masih melemah. Jadi kemungkinan Senin dia melemah lagi. Jadi ini ada satu yang peluang di Bumi Serpong Damai. Kemudian coba kalau kita lihat yang lebih murah lainnya, Pewon, Pakuwon Jati. Pakuwon Jati sekarang berada pada 478, dan
Bisa kita lihat di sini dia akan mengalami pelemahan lagi ya ini ya. Kita bisa tunggu di sini di 462. 462 bisa kita tunggu, kemudian nanti kita ambil take profit di 500-an ya, di 500 bisa kita ambil. Jadi kita ngambilnya jangka pendek, dan kalau kita lihat mulai ada dana masuk di Pakuwon Jati ya. Pakuwon Jati ini adalah juga perusahaan properti yang sangat besar di kota besar ya, tetapi harganya masih under value dan dia memiliki banyak mall-mall besar khususnya di Surabaya dan Jakarta ya. Kalau yang tinggal di Surabaya pasti tahu ya, kawasan elit yang di dan juga Tunjungan Plaza sampai dengan Tunjungan Plaza 1 sampai 6 itu adalah punyanya Pakuwon. Nah, ini juga kalau kita lihat sudah mulai ada akumulasi nih, dan momentumnya juga mulai menguat. Jadi ya kita ngambilnya di bawahnya sedikit ya, kita nawar di bawah 460-an atau 450 ya, 440 kalau kena, dan nanti 500 diambil take profit. Oke, itu ya yang bisa. Ada satu lagi yang ini ya, yang ini saya memberikan tambahan untuk yang BTC tadi. Nah, ini BTC untuk sekarang dia sudah menyentuh middle-nya ini, sehingga dia kemungkinan akan turun menuju ke sini. Sehingga kalau mengambil short bisa, kemudian TP-nya di sama ini ya dengan analisa yang tadi yang dari TradingView. Ya, di harga sekarang ini bisa kita ambil short ya, kemudian nanti di 45, 44.000 itu di TP. Itu untuk BTC. Jadi BTC masih cenderung melemah karena USD menguat ya. Seperti yang terjadi pada emas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung selalu channel ini ya. Saya sangat menghargai, sangat appreciate pada beberapa viewer dan subscriber yang selalu mendukung channel ini. Kita dukung bersama-sama sehingga banyak informasi yang bermanfaat yang bisa saya berikan, bisa saya sharing kepada para newbie-newbie sehingga tidak terjebak oleh para whales, dan saya senang membagikan itu karena itu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.